Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita berjumpa di tempat yang mulia, dalam bulan yang mulia, dalam keadaan yang mulia, bersama orang-orang mulia, dan insya Allah kita akan berkumpul nantinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang mulia, bersama orang-orang mulia, bersama orang-orang mulia, bersama orang-orang mulia. Topik kita pribadi kece, prestasi oke. Banyak orang pribadinya buruk, tapi prestasinya oke. Banyak orang pribadinya kece, tapi prestasinya buruk. Kita ingin dua-duanya. Pribadinya kece, prestasinya oke. Prestasinya oke, pribadinya kece. Rasulullah diutus ke bumi untuk memperbaiki pribadi kece, supaya pribadi manusia kece, supaya prestasi manusia oke. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja Rasulullah diutus untuk memperbaiki pribadi manusia agar pribadinya kece. Bahkan di masyarakat, kalau kita tanya sama masyarakat, mana lebih indah, mana lebih disukai, mana lebih dicintai, orang pintar tidak benar atau orang benar tapi tidak pintar, mana yang lebih disukai? Orang pintar tapi enggak benar, atau orang benar tapi pintar? Mana? Di masyarakat itu akan lebih disenangi minimal ada orang benar walaupun tidak terlalu pintar daripada orang pintar tapi tidak benar, perilakunya tidak jujur, ucapannya merusak, menghina orang, mencaci maki orang, menterna orang. Kena kau. Asal jumpa orang bodoh ke, asal jumpa kawan bodoh li ke, asal jumpa orang bangai ke, asal jumpa orang enggak jelas ke, asal jumpa orang enggak beres ke, semua enggak beres, padahal dia yang enggak beres. Pribadinya rusak, pribadinya buruk, pribadinya tidak kece. Kalau kita mau hidup hebat, dicintai oleh Allah, disenangi oleh manusia, pertama pribadi kita mesti kece. Dengan siapa?
Pertama, mesti kece pribadi kita dengan Allah. Kece pribadi dengan Allah dua caranya. Satu, la tusyriku bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, bukti kita punya pribadi kece dengan Allah, ta'budu billah, menyembah Allah. Jika ditanyai orang bagaimana cara pribadi kece dengan Allah, satu, tidak menyekutukannya. Dua, menyembahnya. Tidak boleh menyembah api, tak boleh menyembah matahari, tak boleh menyembah masjid, tak boleh menyembah laut, tak boleh menyembah gunung. Yang hanya disembah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Orang kalau sudah menyembah Allah, maka hilang sifat sombong yang ada padanya. Hilang sifat takabur. Orang yang menyembah Allah, dia merasa dirinya rendah. Orang yang menyembah Allah, dia merasa dirinya bodoh. Orang yang menyembah Allah, dia merasa dirinya miskin. Orang yang tak pernah menyembah Allah, berarti ia menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya suci, padahal kotor, padahal bodoh, padahal miskin. Maka butuh kepada yang maha kaya al-ghani, butuh kepada yang maha pintar al-alim, butuh kepada yang maha kuat al-qawi, butuh kepada yang maha pengampun al-ghafur, butuh kepada yang maha pengasih dan penyayang ar-rahman dan itu pribadi kece dengan Allah. Berapa banyak kawan-kawan kita, mereka tidak salat, tapi ranking 1. Mereka tidak salat, tapi ranking 2. Mereka tidak salat, tapi ranking 3. Mereka tidak salat, mata pelajaran akidah dapat nilai 100. Tapi tidak salat, tapi mata pelajaran akhlaknya dapat 100. Dia tidak salat, tapi baca Al-Qurannya 100. Ini orang seperti ini namanya tidak seimbang antara pribadinya dan prestasinya. Sebaliknya, ada orang ranking 1, ada orang salat, tapi nggak punya ranking. Ada orang salat, tapi fisika 5. Ada orang salat, tapi matematika 7. Prestasinya kurang, maka hidupnya ini tidak seimbang. 1, pribadi kita dengan Allah mesti kece. Caranya, sembah Allah, jangan menyekutukannya. 2, pribadi kece itu dengan siapa lagi? Dengan Rasulullah. Cara pribadi kece dengan Rasulullah, 2 caranya diantaranya. 1, ikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua, bila mendengar namanya, bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukti cinta kita kepada Nabi bila berjumpa dengan, bila disebut namanya, bila mendengar namanya, kita mau bersalawat kepadanya. Itu namanya cinta. Maka rukun cinta ada 3. Bukan hanya salat aja ada rukun, cinta juga harus ada rukunnya. Bukan hanya puasa saja yang ada rukun, cinta juga harus ada rukunnya. Rukun cinta pertama,
Intimasi. Intimasi. Apa itu intimasi? Intimasi adalah bila ada orang yang kita cintai, lalu disebut-sebut namanya di depan kita, padahal dia nggak ada di depan kita. Hanya disebut-sebut namanya, hanya disebut-sebut sifatnya, hanya disebut-sebut warna bajunya, hanya disebut-sebut karakternya, hanya disebut-sebut kesukaannya, hanya disebut-sebut ukuran nomor bajunya, hanya disebut ukuran nomor sepatunya, tapi dia nggak ada di depan kita. Ketika disebut tuh kayak situ, siapa? Si Ahmad. Padahal si Ahmad di Malaysia, jadi kuli bangunan di sana. Tapi karena cinta tadi hanya disebut Ahmad. Nah, itu namanya intimasi. Siapa namanya? Maimunah. Panggilan Ina. Siapa namanya? Rabuma. Panggilan siapa? Rara. Rara di mana? Di Turki sana. Kita di Luxmawe disebut tuh kayak situ kawan saya. Siapa namanya? Rara. Nah, jadi wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu tanda cinta. Yang kedua, tanda seseorang cinta adanya pengorbanan. Ada pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan bukan cinta. Kalau nggak mau berkorban jangan bercinta. Harus mau berkorban. Kayak orang kampung saya, pekerjaannya jual ikan, mugengkut. Di belakang motornya ada raga muge. Tiap Senin pagi jual ikan, sore Selasa jual ikan, sore Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jual ikan. Tapi khusus mau malam Minggu pindah raga ikan, taruh raga lain di situ. Dia mengatakan, aku mencintainya jiwa dan raga cinta. Maka dipindahkanlah raga itu. Bukti cinta ada pengorbanan. Di mana pasangannya? Di Medan. Di mana tinggalnya? Di Luxmawe. Mau pergi dia ke Medan untuk menjumpainya. Itu bukti ada pengorbanan. Yang ketiga, kesetiaan. Setia. Kalau enggak setia berarti enggak cinta. Bukti cinta harus setia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar cinta dengan Nabi? Bila disebut dengan siapa Nabi kita? Muhammad. Apakah begitu? Apakah ketika siapa Nabi kita? Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Apakah begitu? Kalau iya berarti cinta. Kalau tidak berarti tidak cinta. Apa yang kita korbankan kepada Nabi? Nabi memperjuangkan Islam ini dengan air mata, darah, bahkan nyawa sekalipun. Dengan darah dan nyawanya. Malah orang hari ini merusak Islam dengan darah, nyawa, dan jiwanya. Nah, beda, bukti enggak cinta. Setiakah kita kepada Nabi sebagai Nabi? Atau kita tidak lagi setia, lebih memilih Doraemon daripada Nabi? Lebih memilih ikatan cinta daripada Nabi? Lebih memilih Aldebaran daripada Nabi? Lebih memilih Andin daripada Nabi? Lebih memilih tolong. Lebih memilih Lee Min Ho daripada Nabi. Lebih memilih Ronaldo daripada Nabi. Lebih memilih Roberto daripada Nabi. Lebih memilih Beko daripada Nabi.
Lebih memilih rejoice daripada Nabi. Lebih memilih ambulance daripada Nabi. Mana yang kita pilih? Nah, kalau pilih Nabi, itu buktinya cinta. Kalau tidak, berarti pura-pura cinta, berarti cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu bahaya. Oke. Itu pribadi kita dengan Nabi. Ketiga, pribadi harus kece dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Orang tua yang mengandung kita. Orang tua mama kita khususnya mengandung kita. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 9 bulan. Embe perut mak dayo 9 bulan. Mama karena beratnya perut sebesar ini enggak begini jalannya, gini jalannya. Mama kita, lihatlah orang-orang hamil tuh. Ketika lahir ke dunia kita ada sebesar ini enggak? Ada? Ada sebesar ini? Kalian waktu lahir sebesar ini? Mana ada bukan sebesar ini? Berapa kali lipat dari ini? 10 kali lipat dari ini. Bulan pertama, mak kita mual-mual, nek. Lihat orang, lihat bunga, lihat kucing, lihat abang kita, lihat suaminya dilihat, ayah kita. Yang enggak, waktu lihat duit aja. Dibilang sama ayah kita, oh my darling. Enggak, istrinya. Ini ada duit 2 juta. Enggak mau, enggak jadi. Karena duit. Mama kita, kan? 3 bulan, 4 bulan, melahirkan kita sebesar ini, coba. 5 kali lipat, 10 kali lipat dari ini besarnya. Ada sebesar ini? Enggak ada. 5 kali lipat dari ini coba. Lahir ke dunia, diambil kita sama orang tua kita, dipegang gini. Anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak tukang becak. Enggak dibilang sama mama kita, anak tukang becak, anak tukang becak. Enggak. Anak raja. Padahal hitam kerebo keriting loh. Tapi anak raja. Kan? Begitu sayangnya orang tua kita kepada kita. Pertanyaannya, pernahkah kita mengucapkan salam kepadanya, mencium tangannya, tidak menyakiti hatinya? Apalagi ayah kita, tarik becak, coba. Contoh ini ya, contoh. Kalau orang tua kita tarik becak, berapa lama udah tarik becak? 20 tahun. Celana ini saja, sarung ini setahun kalau kita duduk-duduk terus, sarung ini bolong. Bolong. Coba orang tua kita udah duduk itu sila becak 20 tahun. Gimana itunya? Orang tua kita ini contoh saja. Orang tua kita misalkan nelayan. Pekerjaan tarik pukat. Bukan enak tarik pukat itu. Nah, tadi pagi di laut kita lihat tarik pukat. Jam 6 tarik pukat. Jam 12 siang terik panas matahari bulan puasa lagi. Aneh juga tarik pukat. Kok kayak gini tarik pukat? Kenapa tarik pukat berbeda dengan tarik tambang?
Kalau tarik tambang kan begini, 10 sebelah sini, 10 sebelah sana. Tarik, wah. Nggak pernah kan lihat orang tarik tambang, 10 sebelah sana, 10 sebelah sini. Nggak ada orang tarik tambang seperti itu. Tapi kenapa tarik pukat seperti ini? Kenapa nggak tarik pukat seperti tarik tambang? Saya pernah tanya sama orang yang tarik pukat, Ustadz, Bapak, apa yang menyebabkan Waalaikumsalam. Apa yang menyebabkan tarik pukat mesti begini? Kenapa tarik pukat enggak seperti tarik tambang? Karena kalau tarik pukat seperti tarik tambang, dua seresikonya katanya. Kalau enggak putus pukat, putus pinggang. Berarti antara itu. Coba kalau seandainya orang tua kita bekerja berseperti, Masya Allah, lelah, susah, payah, luar biasa. Pertanyaannya, gambar siapa yang kita simpan di HP? Di apa namanya? Apa namanya? Punya ini, wallpaper. Wallpapernya foto siapa? Lee Min Ho? Atau Bang Mae? Atau Bang Daud? Atau Bang Seman? Atau Bang Baka? Atau orang tua kita, ayah kita yang wajahnya mulai keriput, bibirnya mulai turun ke bawah, kaluheh bibi. Iput liangen tapi kejap ngondang, bibirnya yang dulunya lurus, bagus, sekarang bibirnya udah ke dagunya. Karena tahan angin ketika dia pergi ke jalan kerja di Aceh Utara sana. Orang tua. Maka nanti pulang ke rumah, bilang sama mama, oh mamaku, oh my mother, oh my father, oh nenek, oh kakek, oh grandfather, grandmother, oh adikku, oh siapa saja. Ucapkan terima kasih kepadanya atas apa yang mereka telah berikan kepada kita. ASI, air susu, kalian minum berapa lama? Setahun. Ada yang 5 tahun. Ada juga nanti kadang 10 tahun dia minum ASI. Mamanya tuh. Bayangkan orang tua kita. Kadang dia tidak makan di siang hari karena puasa. Tapi berjuang untuk kita, menyekolahkan kita, membuat kita bisa pintar biar hebat. Tapi banyak orang tidak punya pribadi yang hebat dengan orang tuanya. Tidak kece prestasinya. Mestinya kalian hadir ke sini ini untuk melatih supaya kita punya pribadi yang kece, prestasi kita juga oke. Di sini bisa hafal Quran, supaya tidak salah baca Al-Quran, supaya mengerti baca Quran, supaya tidak salah bisa hafal Quran. Caranya gimana? Didampingi oleh kakak-kakak kita ini. Kalau tidak rusak, salah baca. Ada itu anak santri saya baca Quran, fi qubulihim maradun, fi qubulihim dibacanya. Padahal fi qulubihim. Ya? Apa yang menyebabkannya? Karena di antara sebabnya adalah dia tidak pernah belajar. Maka hadir ke sini ke kegiatan remaja Masjid Baitur Rahman ini, harapannya kawan-kawan ini semakin baik dengan Allah, semakin baik dengan Nabi, semakin baik dengan orang tua, semakin baik dengan sesama. Di sanalah kita mesti saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita Adnan Yahya MPD. Untuk seksi selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada peserta karim semuanya untuk bertanya kepada Ustadz mengenai kajian yang telah disampaikan. Bila ada yang ingin bertanya silakan. Oh, tanya ya dari Akhwat ya. Oke. Berapa ini kita kasih? Pak Ketua, berapa kita kasih pertanyaan? Dua pertanyaan. Baik, berarti satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat ya. Bagaimana kita pilih, Ustaz? Boleh, terserah aja. Oke. Silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Harun Nisa dari Muhammad Anissa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara mengubah persepsi orang padahal kita itu sudah berusaha untuk mengimbangi dari segi pribadi yang kecil juga dari segi prestasi, tapi orang-orang tetap bertahan pada persepsi kita di masa lalu yang masih belum berubah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya dua pertanyaannya. Ayo Ikhwan. Ayo pertanyaan dong. Semangat dong. Mana nih Ikhwan? Nggak ada orang. Ayo pertanyaan. Ada? Abang silakan. Oke abang. Siap. Silakan tolong berdiri. Perkenalkan nama dan dari halaman mana? Tolong berdiri ya bang ya. Assalamualaikum Maaf tolong dekatkan lagi mic-nya ke Bagaimana untuk menjaga fokus agar tetap seimbang dalam menjadi pribadi yang kecil dan meraih prestasi? Baik, terima kasih abang, silakan Lutus. Baik Ustaz, jadi kita akan menjawab dua pertanyaan dari para peserta kita. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana cara kita mengubah persepsi orang dalam skenario misalnya kita sudah fokus untuk merubah diri menjadi pribadi yang kece, tapi orang tetap terpaku pada image kita yang dulu Ustaz. Bagaimana caranya? Coba angkat tangan kanannya coba. Angkat tangan kanannya. Ini agama ada bikin bom naik gede. Angkat tangan coba. Angkat tangan kanannya yang tinggi. Nah, coba. Genggam. Buka. Genggam. Buka. Genggam. Buka. Genggam. Buka. Genggam. Enggak, ini mau jawab pertanyaan dia ini. Ini mau jawab pertanyaan. Itulah cara jawab pertanyaan. Angkat tangan kanannya. Buka. Genggam. Buka. Genggam. Buka. Genggam. Turunkan. Salah satu cara melawan orang-orang yang tidak suka dengan kita adalah iakan aja apa keinginannya. Disuruh buka, buka. Disuruh tutup, tutup. Kalau ada orang bilang kita, mana ada ke sok-sok alim ke, makasih ya. Mana ada ke itu sok-sok pintar aja, pasti hasil nyontek itu, makasih ya.
Sok-sok alim kamu dah ikut kegiatan Ramadan, puasa enggak? Makasih ya. Itu aja caranya. Turuti. Satu. Yang kedua, pernah dengar cerita kodok? Yang pernah diam, yang enggak pernah diam juga. Saya ingat satu cerita kodok. Jadi suatu ketika kodok-kodok itu ikut lomba panjat pinang. Pernah kan? Ada 10 kodok itu, ya. Ada 10 kodok, 10 peserta kodok lomba panjat pinang. Ada wasitnya kodok juga. Ditiup peluit oleh kodok yang wasit ini. 1, 2, 3. Larilah kodok ini, loncat. Penontonnya banyak sekali. Penontonnya banyak. Loncat naik. Rupanya banyak orang-orang yang tidak senang. Banyak kodok-kodok itu yang tidak senang dengan kodok yang 10 ini. Sehingga bukan mereka dukung, ayo dikit lagi, ayo. Bukan ayo. Mana bisa. Kodok kok panjat pinang, mana bisa. Turun aja, turun. Kodok kok panjat pinang, malu-maluin aja. Turun. Sehingga mendengar kalimat-kalimat itu membuat kodok-kodok itu akhirnya putus asa. Turunlah kodok-kodok itu. Turunlah kodok-kodok itu turun. Sehingga tinggal 1 kodok yang sampai puncak. Tapi dia disorakin juga oleh orang, mana bisa kodok naik puncak panjat pinang, mana bisa. Rupanya dia bisa sendiri. Setelah turun jadi juara, tepuk tangan luar biasa bergemuruh. Lalu ditanya oleh wartawan. Wartawannya kodok juga. Kok bisa menang kamu itu? Siapa namamu, Dok? Kata wartawan kodok. Siapa namamu? Diam aja dia. Ya kan? Diam aja. Siapa nama? Dia. Sekolah di mana? Dia. Ikut kelas berapa? Dia. Kamu tinggal di mana? Diam aja dia tuh. Rupanya dibawalah ke dokter kodok juga, ya. Bawa ke THT dokter tenggorokan, hidung dan tenggorokan. Setelah dicek, rupanya telinga, hidung, tenggorokan. Setelah dicek, rupanya tuli. Tuli. Apa pelajarannya? Kalau mau sukses, harus tuli dengan cacian-cacian orang itu. Kalau mau berhasil, harus tuli, jangan dengar ocehan orang, cemoohan orang. Dan itu ciri-ciri ibadur rahman, kata Allah. Bila ada orang-orang bodoh yang mencacinya, dia menjawab, qalu salama, makasih ya. Bodoh kali ke, makasih ya. Miskin kali ke, makasih ya. Stres kamu, makasih ya. Ke gila, makasih ya. Lama-lama jengkel sendiri orang tu. Yang jangan rendah diri nggak boleh. Kalau dibilang sama kawan, bodoh kali ke, aku memang bodoh. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Kamnang gede banyak. Bodoh kali ke, aku memang bodoh. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Apalagi bodoh kali ke, aku memang bodoh, bukan aku aja yang bodoh, mamaku bodoh, ayahku bodoh, nenekku bodoh. Kami memang keluarga bodoh. Nggak boleh, ya kan? Kalau membalas yang setimpal boleh. Itu untuk memberikan pelajaran, jangan sering-sering. Bodoh kali ke juga bodoh. Gila kali ke juga gila. Yang nggak boleh lebih bodoh kali ke lebih bodoh. Nggak boleh. Hah?
Kalau ada kawan kita melempar kita, kalau ada orang mencaci kita, menghina kita, lempar dia dengan bunga. Dicaci lagi, lemparkan dia dengan dicaci lagi, lemparkan dia dengan dicaci lagi, lemparkan dia dengan bunga. Pastikan pot-potnya juga terbang. Untuk memberikan pelajaran. Jangan tiap hari lempar pakai bunga dan pot-potnya. Habis bunga janda bolongnya, tinggal janda nggak bolong. Nah, jadi itu caranya. Jadi cara kalau sudah menyeimbangkan diri, sudah salat, sudah belajar kuat, tapi masih ada orang-orang yang menghina kita di sekeliling kita, anggap saja dia itu nyamuk di luar kelambu. Ya, gimana? Nyamuk tuh. Nyamuk tuh. Nyamuk itu ada yang boleh dipukul. Kalau pukul nyamuk capek aja, susah. Nggak tepat kan? Yang sakit siapa? Badan kita aja yang sakit. Ya kan? Akhirnya lama-lama marah, emosional naik, tegangan tinggi, jadi stres. Oke ya. Jadi mulai hari ini, mulailah tuli dengan ocehan-ocehan orang. Kenapa kayak nggak komentari orang-orang yang bully kamu tuh? Aku lagi tuli hari ini. Lagi tuli, bukan luti. Lagi tuli ya. Jadilah orang tuli. Tuli dengan siapa? Tuli dengan ocehan orang, bukan tuli dengan suara azan. Ada juga orang dengan suara azan di azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh di azan, enggak salat. Besok muazin azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di azan subuh enggak pergi juga. Akhirnya marah muazin itu di azan jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekampung orang ke masjid. Datang ke masjid. Siapa yang azan? Siapa yang azan? Hah? Siapa yang azan? Saya. Kenapa azan jam-jam 10 azan? Azan apa itu jam-jam 10? Gila kamu tuh. Kata muazin, kalian semua yang gila. Di azan subuh nggak mau datang, di azan jam 10 mau datang. Marah muazinnya itu. Maka tinggalkan. Dengarkan yang baik-baik. Ya? Dengarkan yang baik-baik, kemudian simaan Al-Quran, jangan salah. Jangan seperti santri saya, wa khalaqna naumakum subasa. Subasa. Galak-galak dah nonton subasa. Hah? Tadi store, coba store hafalan. Wa khalaqna naumakum subasa. Untung enggak ada wa khalaqna naumakum Doraemon. Itu enggak ada. Ya subasa, mana ada subasa? Subata. Oke ya? Paham ya? Kamu kelas berapa udah? Kelas 2 SD? SMP? SMP mana? SMA mana? Oh, SMA 1. Saya dulu juga di SMA 1. Di sana ada Bu Mutia, kan? Di sana ada Ibu apalagi macam-macam ya. Saya dulu di SMA 1. Saya pernah jadi ketua OSIS SMA 1. Salam ya buat guru-guru SMA 1. Promosi baju. Mana yang kedua? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menjaga fokus agar tetap berjuang menjadi pribadi yang kece dan mendapat prestasi? Bagaimana cara supaya fokus? Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan coba. Biar kalian tahu gimana cara fokus. Oke. Mana? Angkat tangan yang tinggi. Lihat saya. Oke. Turunkan. Ini apa namanya? Hah?
Do bahasa Aceh. Bahasa Cina apa? Dahi. Sepakat ini dahi. Nah yang pegang kaki yo. Ana kah? Berarti semua sepakat dahi. Ini apa? Telinga. Kuping apa telinga? Telinga. Ini apa? Hidung. Ini apa? Sepakat. Enggak ada khilafiyah kan? Angkat tangan. Angkat tangan kanannya. Perhatikan saya. Angkat tangan kanannya yang tinggi. Mek meno buat cara. Kita cara apa betul lah. Tinggi lagi coba. Nah. Angkat tangan kanannya. Tutup. Buka. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Pegang dagunya. Pegang dagunya. Pegang dagunya, dagu. Oke, coba lagi. Angkat tangan kanannya. Lihat saya. Angkat tangan kanannya, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Pegang telinganya. Nah, walaupun dah lambat baju. Itulah cara fokus. Cara fokus itu harus ada teladan di depan. Kenapa tadi pegang dagunya? Dagu. Oi, dagu. Mantap benar. Kenapa? Karena dia lihat saya. Karena dia tadi lihat saya. Ketika saya bilang, lihat pegang dagu, saya pegang di sini. Yang dia lihat saya, dipikir ini dagu. Itulah bahayanya apa yang kita lihat. Apa artinya? Bikin komunitas, ikut remaja masjid. Kalau mau fokus. Kalau tidak, kalau jalan-jalan sendiri, rusak. Kalau ditanya, lebih enak puasa Senin Kamis apa puasa Ramadan? Lebih enak puasa Ramadan, kenapa? Karena puasanya rame-rame. Senin Kamis capek walaupun puasa sunat. Kenapa? Karena kita puasa, mama enggak puasa. Kita puasa, ayah enggak puasa. Kita yang puasa, adik enggak puasa. Kita yang puasa. Tapi orang enggak puasa. Tapi bulan puasa, saya puasa. Ini puasa, kakak-kakak kita mentor puasa. Tukang becak puasa, tukang bakso puasa. Semua puasa. Semua warung-warung jualan semua tutup. Yang jual mie goreng tutup. Mie goreng, mie rebus, bawah salak, bawah sawuh, roti martabak, roti go, tapak, bawah suh. Semua tutup. Kah? Semua tutup. Semua jenis makanan semua tutup. Kalau tidak akan fokus. Cari kawan. Berkawan dengan penjual minyak wangi, kita wangi walaupun nggak beli. Berkawan dengan pandai besi, kita akan hitam bibirnya. Hitam hidungnya, putus bulu hidungnya gara-gara kena api pandai besi. Siapa kawan kita? Kalau kata Nabi, kalau ingin melihat karakter seseorang, lihatlah kawannya. Kalau biasanya, kalau kawannya perampok, dia juga perampok. Kalau kawannya pencuri, dia juga pencuri. Kalau kawannya pacaran, dia juga pacaran. Tiap malam WA. Thread WA, bahasa-bahasa singkat, ASS. Pikir apa ASS? Rupanya Assalamualaikum. Dibalas WSS, Waalaikumsalam. Tanya dengan bahasa-bahasa singkat, LGPAEN, lagi pain. Jawab, LGMKN, lagi makan. Tanya lagi MKN AP, makan apa? Dijawab, BTRG, bodrung. Bodrung pajuh pi bangga. Dia tanya empat tinggal ide, cagiri bang. Pakai ide, lampari bang. Buka pegat dek, ku pelara ide bang. Ku baca kasuk dek, baca batik bang. Kau baca batik tu. Hanjut le bahasa Aceh. Hanjut le bahasa Aceh. Saya bawa kampung di mana kampung kalian? Di Matangguli. Pulang kampung ada nenek di kampung, bilang sama nenek. Hai, kajak kena biar kau belum minyak ni. Kajak kena ya, beli minyak. Alah tu neneknya. Sampai-sampai pak tanya guyu. Ya? Patai jak berjalan. Alah tu boh tahu kampung lemah bertumpuk-tumpuk berjalan.
Nyan mana ji? Banyak tumpuk-tumpuk apa ke? Mu tumpuk-tumpuk. Boa dah lama. Lemah tumpuk-tumpuk berjalan. Mana anda? Lemah tumpuk-tumpuk berjalan. Yang salah. Tu cara fokus. Fokus kita siapa? Allah. Fokus kita siapa? Rasulullah. Fokus kita siapa? Orang tua. Fokus kita siapa? Kawan-kawan kita yang saleh dan salehah itu. Itu cara fokus. Baik, kita sudah mendengar jawaban dari 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Kami mohon kesediaannya untuk 2 penanya barusan untuk bangun. Silakan. Yang Ikhwan, silakan kemari Bang. Kakak silakan kemari. Masih ada Ustaz, masing-masing satu. Sama? Masing-masing satu Ustaz. Mbak, masa sama ini? Isinya beda. Enggak, maksudnya enggak apa-apa kan? Enggak ada khusus ya? Enggak. Oke, mana Bang silakan. Oke, dapat hadiah door prize dari Ustadz Adnan Yahya. Mana kameramen? Oke. Kamu milih mana? Sini Bang. Mana yang foto? Dari sini. Oke. Tiga, iya. Ayo Bang, silakan. Oke, terima kasih banyak kepada kedua penanya kita atas pertanyaannya yang sangat bagus. Baik, masih ada waktu nih. Hadiah masih sekotak nih. Oke. Gimana ya? Gini aja deh. Ada pertanyaan dari kami. Bagi yang mau menjawab dapat hadiah. Pertanyaannya, nanti angkat tangan yang mau jawab ya, nanti biar saya pilih. Bagaimana cara menerapkan rukun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, kakak, baik. Oh, ada 2. Oh, ada duluan, dia duluan. Oh, maaf sekali kakak. Abang silakan. Ayo abang berdiri, abang mendekat ke sumber suara. Ayo ke depan. Ayo abang silakan. Ya. Oke. Tolong perkenalkan nama dari halaqah mana? Perkenalkan nama saya Muhammad Faturrahman dari halaqah Darussalam. Nah, kayaknya udah kenal ya dari kemarin ya. Oke abang, silahkan jawab pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan rukun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengikuti sunnah Rasul dan juga bersalat kepada Allah. Oke bang, rukun cinta ada berapa? Apa aja? Coba sebutkan. Intimasi, Pengorbanan, kesetiaan. Tapi apa maaf yang nggak banyak apa? Oke. Bagaimana cara kita menerapkan intimasi kepada Rasulullah? Oke, bagaimana cara kita berkorban untuk Rasulullah? Bertanya Deron kan 4 nih. Pakai dekat lagi. Berjuang untuk mengikuti sunnahnya. Bagaimana cara kita setia kepada Rasulullah? Senantiasa bersalawat kepadanya. Baik abang, terima kasih atas jawabannya. Silakan. Oh ya. Oke abang, terima kasih banyak.
Oke. Ini ada satu lagi nih, Ya. voucher. Kita akan gini. Kita Ustadz yang kasih pertanyaan. Oh gitu. Iya. Oke, Ustadz ada pertanyaan yang bisa menjawab mendapat hadiah. Silakan Ustadz. Pertanyaannya, jika ditanyai orang, berapakah jumlah surah dalam juz 30? Ada? Ini. Kakak yang Ayo silakan kakak. Tolong perkenalkan nama dan dari alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Halaqah Khadijah. Jumlah surah di juz 30 itu 37 surah semuanya. Gimana Ustaz? Oke. Benar sekali. Baik kakak. Ayo mendengar ke sini. Dapat satu voucher berbuka nasi uduk dari. Baik, terima Selamat, ya. kasih. Oke. Satu hadiah lagi nih. Yang sama, tahu apa ya? Tahu ya? Oke. Kami minta satu peserta yang dapat memberikan kesimpulan dari kajian Ustaz. Mata saya menengok ini. Yang lain dong Bang, kita kasih kesempatan yang lain. Ayo, kakak yang catat dari tadi mau mungkin? Kakak mau kakak? Itu? Ini? Oke, Abang Barbarossa. Oke, mohon maaf yang akhwat, yang ikhwan kedua. Silakan perkenalkan diri dan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ajuan dari Halaqah Barbarossa. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian hari ini, yang pertama, cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, dengan tidak menyekutukan Allah. Kemudian dengan menyembahnya. Kemudian cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, yaitu yang pertama dengan mengikuti sunnahnya. Kemudian senantiasa berselawat kepadanya apabila kita mendengar namanya. Kemudian di antara rukun-rukun cinta adalah intimasi, pengorbanan, dan kesetiaan. Kemudian dari pertanyaan pertama dapat diambil kesimpulan bahwa kita tuli terhadap segala ocehan atau caci makian, dan kita tidak boleh untuk rendah diri. Kemudian dari pertanyaan kedua, untuk menjaga fokus kita dapat mengikuti komunitas atau berteman dengan orang-orang yang memiliki fokus yang sama dengan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali ya. Oke, dapat voucher. Oke, Abang, selamat. Masya Allah. Oke. Bang,
Sudah kita bagi-bagi hadiah nih. Kita telah memberikan ucapan selamat kita kepada seluruh peserta yang dengan sesama mendengarkan kajian Ustadz dan telah berani maju ke depan. Baik, sebelum kita tutup, kita sampaikan kesimpulan sedikit lagi. Dengan tema pribadi kece prestasi oke, kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita kece dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah SAW, dengan orang tua dan juga dengan sesama. Cara kece pribadi dengan Allah adalah jangan menyekutukan Allah dan dengan menyembah Allah. Cara kece pribadi dengan Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya dan membaca salawat bila mendengar namanya. Cara kece dengan orang tua adalah selalu mengucapkan syukur kita kepada mereka, dan kece pribadi dengan sesama adalah selalu berbuat baik dengan sesamanya. Baik, adapun setelah itu Ustadz mengucapkan menyebutkan rukun-rukun cinta ada 3, yakni intimasi, pengorbanan dan kesetiaan. Kami harapkan rukun cinta ini dapat kita terapkan bersama untuk setia kece kepada Allah, Rasulullah, orang tua dan juga sesama. Baik, kami akhiri. Terima kasih banyak kepada Ustadz Adnan Yahya MPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.